Pemirsa Intens Investigasi, gegap gempita media sosial kembali bergetar, membicarakan satu hal yang kini menjadi pusat perhatian. Kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta tak hanya sekedar isapan jempol belaka, tapi telah menjelma menjadi fenomena yang membuat netizen heboh dan bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar cinta sejati yang dipertemukan oleh takdir atau hanya sekedar cerita manis yang dimainkan di depan layar? Satu demi satu petunjuk mulai bermunculan, membuat publik semakin percaya bahwa hubungan mereka bukan sekedar gimik belaka. Dari tatapan mata yang semakin dalam, pujian yang tak terhitung jumlahnya, hingga pertemuan yang diduga telah terjadi secara diam-diam antara dua keluarga besar. Namun yang paling mengejutkan adalah ramalan Denny Darko, sang ahli kartu tarot, yang semakin yakin bahwa Fuji dan Verrell ditakdirkan untuk bersatu di pelaminan pada tahun 2025 ini. Apakah semesta benar-benar merestui mereka? Benarkah menurutnya pertemuan keluarga sudah terjadi dan mungkin akan kembali terjadi lagi? Mungkinkah pula tahun 2025 menjadi saksi bersatunya dua hati yang dinantikan oleh jutaan penggemarnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hingar-bingar pemberitaan dan konten terkait kedekatan antara Fujianti Utami Putri atau akrab disapa Fuji dengan selebriti yang kini terjun ke dunia politik Verrell Bramasta kian hari terus mewarnai jagat media sosial dan menciptakan gelombang spekulasi yang semakin menguat dari hari ke hari. Semakin banyak pihak termasuk netizen dan para fans yang menginginkan agar keduanya menjadi sepasang kekasih yang berujung di pelaminan. Keinginan ini semakin diperkuat oleh prediksi dari Denny Darko, sang ahli tarot yang dikenal tajam dalam membaca tanda-tanda masa depan. Pasalnya, saat sesi pembacaan tarot, Denny Darko secara tak sengaja menarik sebuah kartu yang berisikan simbol pernikahan. Mata dan hatinya langsung tertuju pada pertanda besar ini, membuatnya semakin yakin bahwa Fuji dan Verrell memang berjodoh, bahkan sangat mungkin menikah dalam waktu dekat. Dan dengan penuh keyakinan, Denny Darko mengungkapkan bahwa Fuji dan Verrell kemungkinan besar akan menikah di tahun 2025 ini. Ya kalau saya lihat mereka ini sangat besar kansnya menikah. Tapi saya nggak melihat tahun ini, tapi melihat semua perubahan-perubahan yang ada. Apalagi ini akan ada sebuah pertemuan di Bali ini tadi. Saya kok merasakan itu bisa saja sangat dimajukan. Dan pernikahan itu sangat mungkin. Denny Darko masih melanjutkan ramalan terkait kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta. Ia semakin yakin bahwa sebuah pertemuan penting antar dua keluarga akan segera terjadi kembali seperti sebelumnya. Bahkan ia berspekulasi bahwa sejatinya telah ada pertemuan rahasia yang belum diumumkan kepada publik. Yang seperti diketahui, pertemuan tersebut menyusul pernyataan Vena Melinda ibunda Verrell dalam sebuah siaran langsung dengan aktris Bella Sophie beberapa waktu lalu. Dan hal ini menurutnya juga seolah menguatkan dugaan bahwa ada maksud dan tujuan tertentu dari kedua keluarga besar yang ingin memastikan segalanya berjalan dengan baik sebelum diumumkan ke publik. Aku kok manggil Uti aneh ya, manggilnya Fuji. Oh. Saya pikir sepertinya mereka ini ada pertemuan tapi nggak dipublikasikan. Saya pikir seperti itu.
Dan ada hal yang memang ditakutkan nanti diartikan secara keliru dan malah publik ini akan memaksa mereka untuk ayo dong kalau gitu umumin tanggal nih kapan dan sebagainya, ya kan. Netizen yang maha kuasa nih di Indonesia kan seperti itu ketakutannya. Nah, ini sama kayak kalau orang-orang itu misalkan punya anak sebelum anaknya lahir nggak mau diumumkan gendernya, atau udah mendekati baru diumumkan gendernya, atau misalkan saat nama juga nggak mau disebutkan sebelum anaknya lahir. Jadi pamalinya orang Indonesia aja kayaknya takut kalau nanti ternyata hal yang baik diucapkan sebelumnya malah akan menjadikan penyebab gagalnya apa yang diimpikan itu tadi. Lebih ke situ. Pasti bertemu lagi yang diumumkan. Bahkan saya yakin kemarin itu sebenarnya ada pertemuan tapi nggak disebarkan. Dan ini sesuatu yang memang sengaja dilakukan. Mereka nggak pengen orang-orang ini langsung mereka gini, kayak kalau film itu tuh biar klimaks endingnya tuh ditaruh di belakang, nggak sekarang. Jadi ini artinya ada sesuatu yang lebih besar lagi yang disimpan ini nanti di. Sementara itu, Fuji seperti diketahui sebelumnya juga sempat menarik perhatian publik lewat unggahan di Instagram pribadinya yang berbunyi, "Jika sayang, tolong diungkapkan." Kalimat yang tampak sederhana ini nyatanya menyimpan makna yang dalam bagi banyak orang, termasuk bagi mereka yang mengikuti kisahnya dengan Verrell Bramasta. Namun layaknya peribahasa Jawa, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, maka seperti itulah yang digambarkan oleh Denny Darko ketika Fuji menuliskan caption, "Kalau sayang tolong diungkapkan." Awalnya pertemuan demi pertemuan konten biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, kedekatan itu menjadi lebih dari sekedar settingan. Selain itu, Denny Darko juga menekankan bahwa ada strategi yang dimainkan dalam hubungan ini. Begini, kalau saya kira sih kartu ini tuh hal yang seperti itu saya pikir sebaiknya memang konten ya. Karena kalau memang bukan konten ya sebenarnya mereka memiliki kesempatan untuk bisa ngomong lebih banyak lagi. Tapi saya melihat bahwa ini tuh satu hal yang awalnya yang direncanakan settingan itu tuh ternyata ya jadi sesuatu yang lepas kontrol gitu. Kayaknya mereka berdua itu menikmati ini dan saling menikmati momen-momen di antara mereka ini yang saling melemparkan perhatian itu tadi. Tapi harapan saya di sini tetap walaupun ini nggak settingan harus ada hal yang memang diatur. Kayak sekarang ini pertemuan yang ada itu jangan disebarkan dulu. Biarkan orang nggak tahu, nanti tahunya adalah pertemuan yang disiapkan ini tadi. Selain itu, Denny Darko juga mengamati bagaimana Verrell sering memuji Fuji secara terang-terangan, serta bagaimana Vena Melinda yang sempat keceplosan menyebut Fuji sebagai calon menantunya dalam siaran langsung dengan Bella Sophie. Semua tanda-tanda ini semakin memperkuat keyakinan publik bahwa restu keluarga sudah diberikan dan pernikahan tinggal menunggu waktu yang tepat. Meski begitu, ketika ditanya mengapa Fuji tidak memberikan pujian balik secara terbuka, Denny Darko pun memberikan pandangannya yang menurutnya hanya strategi yang disengaja dimainkan agar tak mengesankan seorang Fuji juga menginginkan hal yang sama dalam hubungan ini. Saya pikir sih ya ini settingan ya, tapi maksudnya keceplosannya kan keceplosan sesuatu yang memang disampaikan, di open, yang memang disepakati. Tapi di luar itu menunjukkan bahwa ya mamanya aja udah ikutan untuk melakukan ini dan setuju. Jadi kalau menurut saya keluarga besar yang udah saling sepakat ya ini udah, makanya saya khawatir, sangat khawatir pernikahannya akan terjadi di tahun ini. Saya pikir ini tuh sesuatu yang udah berubah. Awalnya itu saya tahu dan saya yakin ini settingan. Karena memang nggak ada perasaan di antara mereka berdua. Bahkan kalau kalian mencari kalau misalkan di YouTube ya Denny Darko, Verrell Fuji atau Fuji Verrell seperti itu, kalian lihat bahwa dari awal saya mengawal hubungan mereka ini, awalnya itu Verrell nggak punya perasaan Fuji, tapi kayak lebih ke kayaknya oke juga nih. Tapi seiring berjalannya waktu itu mereka ini semakin dekat dan apapun yang ada di sekitar mereka ini sepertinya mendukung, kayak semesta itu bersama dengan mereka. Maka saya sih melihat bahwa ini sesuatu yang memang sebenarnya yang terjadi itu
akrab dan lebih intens daripada apa yang dibagikan lewat sosial media. Jadi apa yang dikatakan oleh Farel yaitu basa-basi belaka. Itu bukan artinya sebaliknya, tapi di luar itu dia melakukan pujian yang secara ya langsung yang lebih mungkin bisa lebih pribadi lagi seperti itu. Ini kayaknya juga sesuatu yang direncanakan. Jangan sampai nanti saat Fuji itu mengatakan sesuatu, maka orang langsung akan mengatakan wah ini jelas pasti akan menikah. Jadi kayak memang sengaja nanti Fuji ini ngomongnya itu tuh saat dia ngomong itu penting banget. Nah tapi selama ini dibiarkan memang yang laki-laki melakukan itu. Dan kalau Fuji yang melakukan itu kayak apa nggak kelihatan banget gitu. Walaupun Fuji di sini itu wanita yang disanjung oleh banyak orang, cantik, terkenal, kaya raya dan sebagainya. Tapi kan kalau kita lihat Farel ini, dia ini kalau kasta selebritinya kan dia udah lebih lama terkenal. Dia memiliki karir yang sangat luar biasa, nggak ada berita buruk sama sekali tentang Verrell Bramasta. Bahkan dia sekarang menjadi seorang wakil rakyat yang kalau kita bilang itu sudah secara cowok itu tuh kalau zaman saya dulu itu mas boy banget. Bener-bener yang wah ideal lah itu. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, terlepas dari kabar kedekatan keduanya, bisa dibilang cara dari keduanya saling mendekati terlihat berbeda dari kisah cinta mereka sebelumnya. Fuji dengan Thorik yang selalu mengumbar keromantisan, sedangkan Farel yang saat bersama Wilona seolah tidak seperti saat kedekatannya dengan Fuji. Lantas, apa kata Denny Darko terkait hal ini? Benarkah ada jurang pemisah yang begitu kuat sehingga hubungan Farel dan Wilona saat itu tak terlalu diumbar seperti kedekatannya dengan Fuji sekarang? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Masih dalam penerawangan melalui kartu tarotnya, Denny Darko juga mengungkapkan sebuah perbedaan mencolok dibandingkan hubungan Farel dengan mantan kekasihnya Natasha Wilona beberapa tahun silam. Ya, seperti diketahui sebelumnya, kedekatan Farel saat bersama Wilona seolah tidak seperti saat kedekatannya dengan Fuji. Menurut Darko, dulu ada banyak faktor yang membuat Farel sulit melangkah ke jenjang lebih serius dengan Wilona. Kali ini, keadaannya sangat berbeda. Mereka tak perlu memaksakan apapun, cukup mengikuti alur takdir yang mengalir secara natural. Perbedaan hubungan Farel saat ini dengan Fuji jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan hubungannya bersama Wilona di masa lalu. Yang sekarang ini kan bisa di-open lah, bisa ditunjukkan. Kalau dulu itu kan permasalahan utamanya adalah permasalahan agama, keyakinan. Yang mana ini pasti akan jadi sebuah bumerang kalau mereka openly, publik menunjukkan kalau mereka memiliki hubungan. Juga di mana orang tua Wilona itu sebenarnya juga nggak setuju. Tapi kalau mamanya Farel setuju karena akan tahu bahwa siapapun wanita kalau bareng sama Farel mau nggak beragama pun akan jadi Islam gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ya berbeda sekali memang. Kalau sekarang udah Farel sama bapaknya satu partai gitu, Farelnya juga wakil rakyat. Jadi kalau menurut saya sih ini sesuatu yang makanya tadi ini udah sempurna banget. Bahkan saya bilang kalau nggak menikah tahun ini ada pertanyaan, kenapa gitu? Kenapa kok sampai nggak menikah? Apakah Farel masih memiliki trauma di masa lalu dan membuat dia ini takut? Atau ya seperti saya katakan, ini kalau seandainya nggak menikah tahun ini, kita akan tahu kan, ini saya sudah katakan sebelumnya bahwa gelombang mu'alafnya cindo-cindo di Indonesia termasuk kemarin Ruben Onsu itu artinya akhirnya itu menyatakan mu'alaf. Nah kalau nanti ternyata Natasha Wilona itu mu'alaf, apa nggak bingung? Nah, apa nggak mendingan nggak usah jadi artis, terus kemudian menikahi Fuji, terus punya istri lagi, Wilona jadi istri dulu. Gimana menurut kalian? Terlebih lagi, sekarang situasinya juga jauh berbeda. Farel bukan lagi sekedar seorang aktor terkenal, tetapi juga seorang wakil rakyat yang berkarisma. Fuji pun memiliki segalanya, karir yang cemerlang, kekayaan yang melimpah, dan dukungan luar biasa dari publik.
Apalagi dengan dukungan dari sang ibunda Vena Melinda atas kedekatan anaknya dengan Fuji. Lantas apalagi yang harus ditunggu? Bukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Feral yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Feral dapat benar-benar teman yang bisa membuat Feral tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi, satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat, itu sih. Dan itu juga Feral harus minta sendiri juga sama Allah kan. Kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatonah. Karena jadi anggota DPR sekarang tuh harus lebih membumi, harus lebih merakyat, harus lebih totalitas ya, jadi wakil rakyat. Jadi harus dapat istri yang mensupport. Jadi jangan dapat istri nanti yang bertolak belakang dengan visi dan misinya dia sebagai anggota DPR kan. Nah itu hanya doanya Feral juga yang bisa dijaga sama Allah. Aku sih tetap doain sebagai ibu ya. Kalau aku sih menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Feral, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Feral itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Feral, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu, dan insya Allah dapat teman sesurga. Nah itu yang hanya Feral lah yang bisa minta sama Allah. Ya anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Feral, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja yang terbaik lah pokoknya buat Feral Atala. Kalau soal itu kan masih jauh kita harus melihat ke depan. Jangan kita terlalu berandai-andai karena sesuatu itu di tangan Tuhan. Jadi tidak perlulah terlalu jauh saya berandai-andai. Tapi kalau masalah dengan umur mereka, artinya si Fuji umur sekian bagi saya anak saya sekarang kan masuk 22 atau 22 lah ya. Kalau mereka menemukan jodoh, menemukan yang cocok, dia suka, orang suka. Ya, kalau rasanya dia akan hidup aman, damai, tentram, bahagia rasanya menurut dia. Dengan adu argumen lah dengan saya. Saya selaku orang tuanya pasti dia adu argumen dulu ya. Ternyata benar apa yang dia sampaikan. Saya ya udah gitu aja, nggak ada yang perlu diperpanjang lagi di situ. Itu kalau menurut saya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, kami segenap redaksi Intens Investigasi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.